Sistem Online Single Submission atau OSS yang dirancang untuk mempermudah proses investasi dinilai belum sepenuhnya cocok diterapkan di Bali. Kemudahan yang ditawarkan sistem tersebut justru berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti pembangunan akomodasi yang tak terkendali, alih fungsi lahan, dan pelanggaran tata ruang. Rektor Universitas Pendidikan Nasional Undiknas Denpasar, Profesor Nyoman Sri Subawo menilai bahwa sistem OSS memang memiliki niat baik untuk mempercepat investasi, namun pelaksanaannya harus dibarengi dengan kajian kritis. Ia menegaskan bahwa kemudahan izin tidak boleh membuat investasi berlangsung tanpa memperhatikan kesesuaian tata ruang dan karakter wilayah. Profesor Sri Subawo mencontohkan wilayah seperti Badung sudah sangat padat sehingga lebih baik investasi diarahkan ke daerah lain seperti Klungkung atau Karangasem yang masih memiliki ruang pengembangan dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dan keseimbangan lingkungan. OSS lagi ya mempermudah bagi investor untuk berinvestasi, tetapi sisi lain mesti dicermati siapa dan bagaimana investasi itu dilakukan, termasuk mengatur tentang tata ruang. Tata ruang yang mengetahui kan tentu kabupaten kota dan aparat di daerahnya masing-masing, sehingga ini bisa berjalan dengan baik. Saya kira kerjasama ya antara pusat, kemudian didiskusikan dengan daerah, kemudian khususnya kabupaten kota, termasuk ya kalau paling kecil kelurahan mungkin, biar mereka juga tahu ada investasi loh yang masuk di daerah ini, di kelurahan ini, bagaimana masyarakatnya. Dan mereka tentu ya memberikan impact ketika itu investasi dilakukan di daerah. Impact-nya apa? Bagi masyarakat yang dijadikan investasi. Di sisi lain, pengamat pariwisata Yusdi Dias menekankan pentingnya pengawasan aktif dari pemerintah daerah dalam penerapan OSS. Ia mengingatkan bahwa sistem ini seharusnya tidak menjadi alasan pembenaran atas pelanggaran perizinan di lapangan. Aparat desa, bendesa adat maupun pecalang harus berperan aktif mengawasi aktivitas pembangunan di wilayahnya agar setiap proyek yang muncul benar-benar memiliki izin lengkap dan sesuai peruntukan lahan. Ia juga menyoroti fenomena munculnya bangunan baru tanpa sepengetahuan aparat lokal yang menunjukkan lemahnya kontrol di tingkat desa. Nah mungkin ini ada kayak zaman dulu Roro Jonggrang, satu malam jadi gitu ya. Kayak di Ubud, tiba-tiba blank ada bangunan. Treknya datang buat bangunan udah tahu ya. Jadi ketika dia membangun di daerah lahan sawah dilindungi, langsung tegur ya, nggak boleh nih Pak, saya punya izin lengkap, panggil Satpol PP, sambil apa, kan salah, itu kan dia, tugasnya dia, fungsinya dia mengawasin daerah itu, menurut saya. Nah, jadi coba itu dulu, sebelum minta lama nih Pak, disetujui lagi, masih lama, jadi jangan sampai soal OSS ini menjadi alasan pemaaf atau permisif atas pelanggaran-pelanggaran sudah ada. Oh, karena OSS nih kita tidak punya kewenangan untuk mengawasi, tidak mungkin Pak. Paling tidak ketika membangun kan tidak ada sulap, simsalabim, pong, jadi pasti ada buruh-buruh di wedeng. Jadi apa yang sudah ada kita terapkan, kita ikuti aturan, kita tegakkan. Dengan pengawasan yang ketat dan partisipasi masyarakat lokal, penerapan OSS diharapkan dapat berjalan sesuai tujuan awalnya, yaitu mempermudah investasi tanpa mengorbankan tatanan ruang, lingkungan, dan kepentingan masyarakat Bali. Yana, Bali TV.